Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang jatuh pada Senin 17 Juni 2024 dirayakan umat muslim di seluruh dunia dengan menggelar sholat Idul Adha. Di Kota Malang, ribuan umat muslim berbondong-bondong datang ke Masjid Agung Jami untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Hadir bersama ribuan umat muslim yakni PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kapolresta Malang Kota, Komandan Kodim 083 Kota Malang, serta Kepala OPD. Kedatangan PJ Wali Kota Malang ini disambut antusias oleh takmir Masjid Agung Jami Kota Malang. Allahu Akbar walillah. Yang terhormat Penjabat Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat MM, beserta Ketua TPPKK Kota Malang, yang kami hormati jajaran Forkompinda Kota Malang, hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dandim 0833 Kota Malang, Bapak Letkol ARM Aris Gunawan, Bapak Kapolresta Malang, Bapak Kombes Polisi Budi Hermanto, jajaran Kepala OPD Pemerintah Kota Malang, hadirin jamaah sholat Idul Adha yang kita berharap semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini Senin tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024, kita hadir bersilaturahim dan mengikuti sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Agung Jami Malang dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, termasuk hewan kurban yang akan kita sembelih nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta kita semua yang menjadi penerus risalahnya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita awali majelis yang penuh dengan berkah ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami Malang, dan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta para pemimpin kita dan orang-orang yang kita cintai, serta kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah dan Madinah, dengan harapan semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah hajinya serta pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat walafiat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Sebelum kita dengarkan sambutan Ketua Yayasan Masjid Agung Jami Malang, mari kami menyampaikan salam kepada panjenengan semua untuk menyampaikan khutbah pada pagi hari ini. Beliau menugaskan santrinya yang juga salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Lughah Berdakwah Bangil, yakni Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Sadaf MPD.
untuk menggantikannya. Untuk itu mari kita doakan beliau, kita bacakan suratul Fatihah, semoga beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Yayasan Masjid Agung Jami' Malang. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana. Setelah ribuan jamaah berkumpul, sebelum sholat Idul Adha dimulai terlebih dahulu diawali dengan sambutan Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang Haji Abdul Aziz. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Masjid Agung Jami' Kota Malang mengatakan bahwa Idul Kurban merupakan teladan dari Nabi Ibrahim, yaitu Hari Raya Haji. Selain dari itu disebut juga Idul Kurban atau Idul Nahr. Kedua-duanya mempunyai pengertian pengorbanan. Di tiap-tiap negara seluruh dunia di mana bagian kaum muslimin Idul Adha dirayakan secara serentak dengan mengadakan sholat Idul Adha, baik itu di masjid-masjid, di lapangan, dan di tempat-tempat lain. Dan sesudahnya dilanjutkan dengan penyembelihan hewan korban untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dapat kita bayangkan berapa puluh ribu hewan korban yang dipotong pada waktu pelaksanaan Idul Adha ini. Lebih-lebih juga yang dipotong oleh para saudara-saudara kita yang pada kali ini ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah hajinya, yaitu hewan kurban yang dipotong di Mina. Dapat kita bayangkan berapa puluh ribu. Kita berdoa kepada Allah Rabbi, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua untuk menggalang persatuan yang murni dan hakiki, meningkatkan semangat juang dan jihad, menempa kematangan mental, sedia berkorban demi kementerian hari esok yang lebih cerah. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kesehatan, pulang ke negaranya masing-masing dengan memperoleh predikat haji yang terperiuk. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dan penyampaian siapa-siapa yang berkorban melalui Masjid Agung Jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sementara PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kepada umat muslim di Kota Malang. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa Hari Raya Idul Adha merupakan hari bersejarah bagi umat muslim. Untuk itu dengan momen Hari Raya Idul Adha, umat muslim diharapkan dapat meneladani apa yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim serta meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir pada pagi hari ini, yang hormat jajaran Forkopimda Kota Malang, hadir dampingi saya Bapak Kapolresta Malang, Bapak Dandim Kota Malang, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang beserta jajaran perangkat
daerah dari pemerintah Kota Malang, yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Agung Jami Kota Malang beserta pengurus dan takmir, yang saya hormati para pimpinan organisasi Islam, tokoh agama dan tokoh masyarakat, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dengan diiringi lantunan kalimat takbir, tahlil dan tahmid, memuji kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lantunan sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, tauladan dalam tutur dan perilaku. Semoga kita semua termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di kehidupan alam dunia dan alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Adha merupakan hari yang bersejarah bagi umat manusia, karena Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail telah meletakkan dasar-dasar keteladanan yang fundamental hingga kini masih bisa kita laksanakan, yakni pelaksanaan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Dari keteladanan yang diberikan itulah, semoga senantiasa mampu membentuk sebuah kekuatan bagi kita semua dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan serta melalui takdir kehidupan dengan ketabahan dan keriangan. Di momen ini pula, tak lupa, marilah kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini berada di Tanah Suci, semoga dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan lancar, sehingga mereka kembali ke tanah air dengan sehat, selamat, mendapat pahala serta predikat haji yang patut. Amin ya rabbal alamin. Dan esensi yang dapat kita petik dari makna berkurban juga harus kita jadikan sebagai renungan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkurban diharapkan adanya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan dengan ibadah kurban kita belajar untuk lebih mendekatkan diri dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah makna Idul Kurban yang hadir di saat ini dapat lebih memberi sinar dan dorongan untuk merajut kembali rasa perdamaian dan persaudaraan di antara kita. Paling tidak kita memulainya di lingkungan terdekat, karena kita tahu kemitraan dan rivalitas sudah biasa terjadi di berbagai aspek dan situasi kehidupan, termasuk kehidupan politik, kehidupan perekonomian, bahkan dalam tugas-tugas sehari-hari di instansi pemerintah, swasta, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk satu, kembali membangkitkan nilai-nilai esensial Idul Kurban, yaitu pengorbanan untuk keyakinan dan rasa persaudaraan. Dua, mendorong dan meningkatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Tiga, memupuk sifat rela berkorban untuk kepentingan yang lebih bernilai tinggi. Dan keempat, meningkatkan terus, mendorong rasa persaudaraan, kebersamaan, kegotong royongan, persatuan, dan kesatuan di wilayah Kota Malang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Tak lupa saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha di tahun ini. Mulai dari panitia, aparat keamanan, hingga seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Malang beserta segenap jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita dalam membangun. PJ Wali Kota Malang menambahkan, Hari Raya Idul Adha merupakan momen untuk mendoakan warga Kota Malang yang sedang menunaikan ibadah haji. Untuk itu, PJ Wali Kota Malang berharap dengan mendoakan warga Kota Malang yang melaksanakan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan nantinya menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan mengikuti sholat Idul Adha yang akan bertindak sebagai imam dan khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf MBD dari Gresik. Allahu Akbar. Usai sambutan PJ Wali Kota Malang tepat pada pukul 6 pagi, salat Idul Adha di Masjid Agung Jami Malang dimulai.
آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Habib Ahmad bin Abu Bakar Asgaf dari Gresik. Dalam ceramahnya, Habib Ahmad mengajak umat muslim agar dengan Hari Raya Kurban dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ia juga mengajak umat muslim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tatawala kal amtar wa ashkuruhu ala kathrati fadlihi al-midrar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la syahadatan yathqulu biha al-mizan fil mahsyar wa tunji qailaha min adzabin nar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar afdalu man hajja wa i'tamar al-mab'uth ila al-aswad wal abyad wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar al-faizina bi syarafil afkhar amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala amiran bit taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di tempat yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah. Bersama-sama kita menggemakan suara takbir, suara tahlil, semata-mata hanya untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di setiap peringatan hari Idul Adha, kita diingatkan yang pertama tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang mulia,
manusia yang selalu patuh atas perintah-perintah Allah, manusia yang sabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikannya gelar dengan Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Artinya, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Ujian demi ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dari berdakwah di kaum yang penduduknya penyembah berhala, belum lagi beliau dibakar hidup-hidup, beliau keluar dari kampung halamannya, sampai ujian terberat beliau ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak semata wayangnya ketika itu. Ujian-ujian itu semua beliau jalani dengan hati yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya dijadikan kekasih Allah, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diberi keturunan-keturunan yang soleh, bahkan dijadikan keturunannya para anbiya, nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna shalihin." Artinya, dan kami telah berikan kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seorang manusia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani ujian-ujian dari Allah dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Oleh karena itu, apapun yang menimpa kita, dari kesulitan mencari nafkah, paceklik, penyakit yang mungkin kita derita, musuh-musuh yang menyerang, fitnah-fitnah dan lain sebagainya, apabila itu semua kita jalani dengan ikhlas, kita jalani dengan penuh tawakal, dan kita berusaha untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia. Mudah-mudahan dengan barokah hari yang mulia ini, kita semua dijadikan hamba-hamba yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang kedua, kita diingatkan di hari yang mulia ini tentang sosok seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Demi patuh kepada orang tuanya, nyawa pun rela beliau korbankan. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu ibadah yang Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Berbeda
berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Artinya, dan Allah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah kepada selain Allah, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan firman-Nya, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Artinya, dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut, maka jangan kamu katakan kepada keduanya ucapan uf atau ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan, ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidikku pada waktu kecil. Hadirin rahimakumullah, di hadapan orang tua kita, janganlah kita merasa pintar, merasa pandai, merasa hebat, merasa kaya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah menganggap diriku memiliki harta selama ibuku masih hidup." Karena beliau tahu apapun yang ia miliki adalah milik daripada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, hari ini kesempatan kita untuk kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kita minta keridhaan mereka, karena disitulah letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga, di hari yang mulia ini kita diingatkan dengan sosok seorang istri yang salehah, istri yang membantu suaminya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hajar pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apakah kamu meninggalkan kami di tempat yang gersang dan kering ini? Tempat yang tiada orang satupun berada di sini?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau terdiam. Kemudian Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Qala na'am." Iya, Allah yang memerintahkanku. Maka coba kita lihat apa respon, jawaban Siti Hajar ketika mengetahui itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalat idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Itulah ucapan seorang istri yang salehah, seorang wanita yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat buah hasil kesabaran mereka dalam mentaati perintah-perintah Allah.
Allah jadikan kota Mekah kota yang makmur, dan sejarah mereka diabadikan dalam Al-Quran, dan selalu kita kaji di setiap tahunnya, tentunya untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kunci kesuksesan dan kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat ketika kita selalu beribadah kepada Allah, ketika kita selalu mengerjakan amalan-amalan yang soleh, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang beramal soleh, mau laki-laki ataupun perempuan, di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, barang siapa di antara kita yang memiliki rezeki yang lapang, hendaknya untuk berkorban, karena itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah di hari yang mulia ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa guru-guru kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa terus melaksanakan perintah-perintah-Mu dan terus bisa menjauhi larangan-larangan-Mu. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, dan janganlah berikan kami kepemimpinan orang yang tidak takut kepadamu dan tidak ada cinta dan belas kasih terhadap kami. Jagalah negeri kami, negeri Indonesia ini ya Allah. Begitu pula negeri umat Islam pada umumnya, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Rabbana, panjangkan usia kami dan usia kedua orang tua kami, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hadzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmud wa ajallu mashkur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashrahu Allahu lana biha sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral Islam ba'dad duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman
دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل، وسائدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفر والمشركين والمنافقين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتيكم، ولذكر الله أكبر. Idul Adha kali ini kita bersama teman-teman dari PD dan Forkopimda melaksanakan sholat Id di Masjid Jame. Dan sebagaimana tadi di dalam sambutan saya, kami berharap bahwa Idul Adha yang kali ini, karena kita dalam suasana teman mendoakan pada warga Kota Malang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa bersama agar mereka dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan lancar dan makbul. Kemudian yang kedua, dalam konteks ke depan ini, mari kita bersama-sama dengan Idul Adha ini merekatkan ukhuwah Islamiyah, kemudian dan juga menjaga terkait dengan stabilitas keamanan yang ada di negara kita ini. Jadi sebetulnya normatif aja, dan kami juga berharap dalam melaksanakan pemotongan kurban itu ya, berharap juga kepada semua masjid dan semua pendidikan, tempat peribadatan yang akan berkurban itu tetap bisa menjaga terkait dengan penyakit yang ada di dalam baik sapi, baik kambing. Karena kemarin pada saat kita melaksanakan, alhamdulillah kita juga sama-sama ngecek bahwa korban yang nanti akan dipotong itu sudah harus ada
tanda bahwa itu sehat dan layak untuk dipotong. Kita sama-sama menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait dengan kurban yang akan dipotong pada hari ini. Ini nanti saya ke Masjid An-Nur karena itu ada tradisi mengarak hewan kurban ya keliling ini untuk menyenangkan katanya. Kemudian yang kedua nanti saya juga akan cek pemotongan kurban di Masjid Kuba. Kemudian nanti juga saya akan ngecek di Mujahidin di Jalan Perusahaan Staman ya untuk ngecek juga di sana. Kemudian terakhir saya ke Dinas Pendidikan. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami Kota Malang, PJ Wali Kota Malang juga melakukan pantauan penyembelihan hewan kurban di sejumlah masjid di Kota Malang. Pantauan dimulai dari Masjid Nur Kelurahan Sukoharjo. PJ Wali Kota juga melepas peserta kirap hewan kurban dan menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban di Masjid Nur. Tolong mendekat dan lain ya. Saya persilakan Bapak pada Pak Bijik. Sabar. Atas nama pemerintah Kota Malang mengapresiasi terkait dengan kirap dari hewan yang akan kita korbankan. Karena ini merupakan satu tradisi dari masyarakat terutama di Kidul Pasar ini untuk bisa melaksanakan kirap dari kurban ini. Karena kami dari Pemerintah Kota Malang merasa terkait dengan tradisi ini, kita tradisi yang baik. Karena memang kita punya satu kewajiban untuk menyelamatkan semua hewan-hewan yang akan kita korbankan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Tradisi sebagai kearifan lokal ini dapat kita laksanakan. Pemuda Kidul Pasar,
Nomor 2, mohon dipersiapkan Profesor Budi Thomas. Ini yang belum ada ini untuk tempat peristirahatan. Ya, jadi ada peristirahatan. Kata break itu kita Nomor 2, siap. setelah pukul 2 sebelum matahari. Acara Ya, itu berbanyak dari tempat malam. Mohon dikasih yang Bapak. Kama taqabbal ta'ala khalilika Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah. corona, pikiran tak gobrenya. Usai melakukan pantauan di Masjid Nur, pantauan penyembelihan hewan kurban dilanjutkan di Masjid Kuba, Jalan Simpang Terusan Ijen, Kelurahan Bareng. Di Masjid Kuba, PJ Wali Kota Malang menyerahkan 1 ekor sapi dan menyaksikan langsung penyembelihan sapi kurban tersebut.
tradisi yang harus kita pertahankan dan kita lestarikan. Karena ada satu ayat yang sebelum hewan itu harus disenangkan dulu. Nah, bentuk cara menyenangkan hewan yang nanti akan dikorbankan itu adalah mengelilingkan semua, diarak sekeliling kampung, dan setelah itu baru dipotong. Dan tradisi sudah lama. Dan tradisi karena ada arahan ini itu juga kita bisa memberikan satu bentuk tahapan yang harus dilakukan. Dan dari Presiden Anur ini baik sudah membuat ada tahapan proses penyelidikan. Dan ini tadi saya minta kepada Kadis Penanggalan untuk membuat seperti ini, ada kita sempurnakan sedikit untuk kita bagi semua tempat pendidikan atau tempat sekolah yang akan memotong korban. Karena semua akan tahu bahwa tahapan dalam memotong hewan korban itu ada SOP-nya. Nah, ini nanti dipasang semua akan mengetahui baik orang yang menyumbang, baik orang yang memotong, juga orang yang menerima. Jadi kita akan merasa yakin tahapan-tahapan sudah dilakukan. Nah, ini saya minta, ini adalah kearifan lokal, saya minta nanti akan disosialisasikan semua. Ini kan sudah tradisi lama, dan ini harus kita lestarikan. Dan ini tidak semua kan, tapi ini kan sangat bagus sekali. Tadi saya juga malah diskusi dengan Habib yang pada saat yang menjadi khotib dan imam di Masjid Jame, beliau ini bagus sekali. Akhirnya menyampaikan ada ayatnya. Nah, ini berarti kami dari Kota Malang mendukung dan melakukan apresiasi karena selain ini ada kearifan lokal, tapi juga ada hubungan berdasarkan agama yang dilakukan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.